Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Muhammad Farid Fadli, Dedi Wistirama, Akmaluddin, Adil, Ibti Jamil Rizza, Fadil, Dina Syafiq, Ahmad Rizki Yunanda, Arfan Abdi Mahaimin, Imam Al-Majidu, Sendi Stefan, Bisla Ulia, Azra Syafadila, Anika, Nisa Amelia, Bela ini, Maulida, Denia Tarja, Istia Ramadhani, Rizki Kurnia, Ismawati, Fariha Salsabila, Tera Ananda, Tia Mistika, Sian Kamadia, Fani Hadiza, Nanda Farida, Anissa, Kartika. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu tentang mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak minta satu orang kepada Bang Akmal untuk membaca surah At-Tin. Silakan Bang Akmal. Tak apa Pak? Saya Pak. Nah, boleh kasihan. Bacakan surah At-Tin. Terima kasih Kak Zian. Baik Bapak. Nah, maksud mengkaji dan mengerti bukan surah At-Tin ialah ada perintah di Al-Quran wafattil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Maksud dengan tartil itu yaitu dengan menggunakan hukum-hukum tajwidnya. Nah, yang akan kita kaji pada hari ini yaitu kajian tentang hukum nun mati dan tanwin. Ada berapa hukum nun mati dan tanwin? Ada yang tahu?
tanwin yaitu ada 5. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham di lunak, yang keempat idgham di lunak, yang kelima ikhlas. Apa itu idhar? Idhar itu pengertian singkatnya itu dibaca jelas. Huruf-hurufnya itu ada 6. Di antaranya ha, hamzah, ain, bin, ha, qaf. Nah, hukum yang kedua dalam sukun yaitu idgham di lunak. Hurufnya itu ada 4 yang disingkat dengan ya nun, ya nun, mim, waw. Dan yang hukum yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Huruf-hurufnya itu ada 2 yaitu terus hukum yang keempat yaitu ikhlas. Hurufnya ada 1 yaitu hukum nanti dan sukun yang kelima yaitu huruf-hurufnya ada 15 itu sisanya dari hukum yang 4 tadi. Terus kajian selanjutnya yaitu memahami pokok-pokok penting dari Quran surah At-Tin. Memahami pokok-pokok penting dari Quran surah At-Tin. Pokok utama dari Quran surah At-Tin. Pokok pertama dari Quran surah At-Tin itu berada pada ayat 4, 5, sama 6. Boleh dibacakan Kak Sian? Quran surah At-Tin ayat keempat. Ya boleh Kak Nisa bacain Quran surah At-Tin ayat keempat. Bacain sama artinya ya. Nah, pesan atau pokok dari Quran surah At-Tin ayat keempat itu yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna. Ada yang tahu kenapa manusia itu disebut makhluk yang paling sempurna? Kenapa? Ya, selain itu, nah kita agak sedikit mendalam ya. Kenapa manusia itu disebut makhluk yang paling sempurna? Jadi makhluk Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan Allah ciptakan itu tidak memiliki akal, juga tidak memiliki nafsu. Nah, yang kedua yaitu hewan. Hewan Allah ciptakan itu hanya memiliki nafsu. Sehingga kalau hewan itu kita kasih makan, meskipun kenyang dia tetap makan karena hewan itu cuma memiliki nafsu. Yang ketiga yaitu malaikat. Nah, makhluk Allah ini, malaikat ini Allah ciptakan hanya memiliki akal, sehingga tidak ada tidak ada di dalam kitab manapun tidak ada ceritanya itu malaikat bermaksiat, karena malaikat itu tidak memiliki nafsu, hanya memiliki akal.
Terus yang keempat yaitu manusia. Manusia Allah ciptakan itu memiliki akal, juga memiliki nafsu. Nah, kenapa manusia ini disebut manusia makhluk yang paling sempurna? Karena manusia mampu memiliki dua-duanya, yaitu akal dan nafsu. Terus di sini maksud dari dalam bentuk sebaik-baiknya, kita itu diciptakan dalam bentuk yang baik, sempurna. Allah ciptakan mata untuk kita bisa melihat. Allah ciptakan kita kaki bisa jalan. Allah ciptakan kita tangan, kita bisa gunakan tangan kita untuk kayak nulis, bantu orang. Jadi bentuk dari fisik kita itu udah paling sempurna. Allah ciptakan hidung kita lubangnya ke bawah, coba ke atas. Kalau hujan tidak masuk air tidak. Jadi bentuk dari fisik kita ini sudah paling sempurna. Kadang yang tidak menjadikan sempurna itu kita jadikan diri kita itu ukurannya dengan orang lain yang di atas kita, sehingga rasa syukur di dalam diri kita itu kurang. Bagaimana dalam Al-Quran itu, dari syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari syakartum, jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Jikalau kalian kufur kepadaku, ketahuilah bahwa azabku itu sangat pedih. Nah, ayat selanjutnya yaitu ayat ke-5. Coba bacakan lagi Kak Lisa, ayat ke-5. Ya, semakinnya. Sama ayatnya. Nah, ayat yang kelima yaitu Maradadnahu asfala sabilinya, artinya kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud dari kan tadi Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, di ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya ialah kelak kita jikalau tidak berbuat baik, tidak beramal soleh, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Ada juga yang menafsirkan yang awalnya kita muda, sehat, bisa beraktivitas, segala macam itu ini, kemudian kelak kita akan beranjak ke usia tua, di mana aktivitas kita itu kurang. Terus ayat yang ke-6. Saya Pak. Ya, boleh. Ya. Bentar ya Pak ya. Nah, ayat yang ke-6 yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya kemudian kecuali mereka yang beramal saleh dan mengerjakan kebaikan, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksud dari ayat ini, kita itu tidak akan rugi jikalau kita beramal soleh, berbuat baik. Makanya di situ ada huruf ilah, pengecualian dalam ilmu
separuhnya itu pengecualian. Pengecualian bagi mereka yang beramal saleh dan berbuat baik. Baik, Pak. Nah, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan